Marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan di masa pandemi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pemberian motivasi dan doa bersama pada hari ini. Acara pertama pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Rahmat Sya'bani Al-Hafiz. Kepada Ustadz Sya'ban kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin fala maradda wa ma lahum min dunihi min wal. Huwallazi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahabat thiqal. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi, acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beranjak ke acara berikutnya, kami mintakan kembali kepada ayah bunda anak Ustadz untuk mengaktifkan videonya. Nah, silakan diaktifkan videonya, bukan hanya sekedar nama, supaya kita bisa bertatap muka walaupun kita terpaut jauh lah. Silakan. Baiklah, mari kita beranjak ke acara ketiga, yaitu sambutan dari Kepala
SMP Tirabani Banjarbaru. Untuk ini kami mintakan dengan hormat kepada Ustadz Haji Muhammad Fahmi Abrari, kami persilahkan. Cek, bismillah. Dengar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min anfusina wa min a'malina wa min sayyi'atina may yahdihillahu hadiya. Yang sama-sama kita hormati pemateri atau narasumber kita hari ini, Al-Ustadz Amiruddin SPD. Ahlan wa sahlan Ustadz, alhamdulillah yang sudah berhadir pada hari ini. Beliau salah satu juga orang motivator dan terapis. Amanah beliau sekarang di Ketua Yayasan Nurul Ilmi Amuntai dan Direktur Operasional Yayasan Sekolah Islam Terpadu Ihsanul Amal Habib. Alhamdulillah beliau hari ini bisa membersamai kita dalam kegiatan doa bersama dan motivasi untuk anak-anak semua. Yang ulun hormati juga ayah bunda wali murid kelas 9 yang insyaallah selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala hal. Amin. Yang ulun hormati juga tim manajemen sekolah, Ustadz Ustazah dan panitia pada hari ini, alhamdulillah sudah mendesain acara yang luar biasa ini. Ucapkan secara pribadi jazakallahu khair kepada panitia semuanya. Dan tak lupa yang Ustadz sayangi, Ustadz cintai, Ustadz banggakan anak-anak Ustadz kelas 9 SMP Tirabani Banjarbaru. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah tetap memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita serta nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa menghadiri dan melaksanakan kegiatan doa bersama sekaligus motivasi pada hari ini walaupun masih dalam keadaan virtual. Insyaallah tidak mengurangi rasa silaturahmi kita semuanya. Salawat serta salam tak lupa kita turunkan ke haiban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan orang-orang yang bersama beliau hingga yaumil akhir. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu usaha kita untuk mendapatkan syafaat beliau perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan motivasi dan doa bersama. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk siswa kelas 9 pada khususnya untuk kesiapan dalam ujian sekolah. Yang sudah kita ketahui bahwasanya di dalam 1 tahun ini kita sudah berada dalam masa yang sulit. Dalam artian perubahan di dalam dunia pendidikan khususnya di dunia sekolah ini sangat berpengaruh di dalam kita di bidang pendidikan. Motivasi ini sangat mempengaruhi di dalam diri anak-anak. Baik itu motivasi diri sendiri, motivasi eksternal, baik itu dari sekolah ataupun orang tua, ini sangat-sangat mempengaruhi dalam kelancaran dan kelancaran dalam anak-anak menuntut ilmu bahkan ke penilaian akhir. Tujuan dalam kegiatan ini juga harapannya anak-anak setelah mendapatkan materi dari Ustadz Amiruddin nanti
insya Allah anak-anak termotivasi dan insya Allah bersiap dalam menentukan ujian sekolah, bahkan nanti ke cita-cita ke masa depan. Perlu diketahui juga ayah bunda, untuk ujian sekolah pada kelas 9 ini tidak lama lagi, kemungkinan 2-3 minggu lagi lah kita persiapkan dalam semuanya. Ya, tidak banyak yang sampaikan di sini. Insya Allah kita ikuti kegiatan ini dengan secara khusyuk, secara dengarkan secara bersama, khusus untuk anak-anak Ustadz semuanya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan, yang bisa Ulun sampaikan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semua, baik itu pembelajaran ataupun semuanya, insya Allah normal kembali. Pesan Ustadz kepada anak-anak Ustadz, tetap selalu semangat, karena pian-pian adalah harapan generasi emas bangsa kita. Ya, harapan Ustadz, ukirlah prestasi pian dimanapun pian nantinya melakukan cita-citanya ataupun sekolah pian. Mungkin itu yang bisa Ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz Haji Muhammad Fahmi Al-Bari yang telah menyampaikan sambutannya. Mari kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu acara yang kita nantikan bersama-sama, yaitu acara pemberian motivasi yang akan disampaikan oleh motivator nan jauh di sana. Beliau berasal dari kota Alabiu, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beliau juga aktif di salah satu sekolah Islam terpadu, yaitu SIT Ihsanul Amal Alabiu. Beliau direktur operasional di sana. Untuk lebih singkatnya, kita persilakan saja kepada beliau. Kita sambut dengan takbir Al-Ustadz Amiruddin SPD. Allahu Akbar. Kepada Ustadz, Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMPIT Robbani Ustadz Haji Muhammad Fahmi, yang sama-sama kita hormati moderator kita yang luar biasa, semangat, energik, ya, Ustadz Al-Habs. Dan yang saya hormati pembaca tilawah yang suaranya merdu, ya, menenangkan hati kita semua, Ustadz Ahmad Sa'bani. Dan yang saya hormati semua ustadz-ustadzah dan juga yang luar biasa ayah bunda serta anak-anak ustadz-ustadzah sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, ya, diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, berdiskusi. Nanti juga bisa ada tanya jawab. Hari ini Ustadz alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berbagi, ya, kepada Anda semua yang hari ini bersama-sama berkumpul, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diberikan rahmat serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga senantiasa disehatkan oleh Allah di masa-masa saat ini, ya, masa di mana situasinya ya tergantung persepsi kita.
bisa dikatakan bersahabat atau tidak bersahabat, sekali lagi tergantung bagi kita bagaimana menyikapi situasi yang ada hari ini. Situasi yang kita alami yang hampir 1 tahun membersamai kita, yaitu situasi pandemi. Ya, banyak suka duka dalam 1 tahun ini kalau kita bisa coba merenungi, mengambil hikmah demi hikmah yang ada di dalam situasi ini. Yang jelas, Allah lebih banyak memberikan kita hikmah, lebih banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, dan sekali lagi tergantung bagaimana kita mensikapi situasi hadir di tengah-tengah kita hari. Baik, anak-anak ustadz, ustadzah, saya, bunda, semuanya dirahmati Allah. Tema yang akan kita sampaikan hari ini sesuai dengan permintaan Pak Kepsek ya. Judulnya motivasi memunculkan motivasi belajar di saat pandemi. Nah, kalau kita berbicara tentang motivasi dan belajar, apalagi kita berbicara dengan konteks belajar ya, kita perlu memahami dulu belajar itu apa dan mengapa kita harus belajar. Ini penting. Yang jelas belajar itu penting bagi kita semua dan menjadi sebuah keharusan. Siapapun, tidak hanya anak-anak, tetapi kita semua, para guru, para orang tua, memang harus belajar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Belajar adalah satu keharusan yang memang harus dilakukan, tidak boleh tidak. Kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja. Nah, makanya muncul pertanyaan di awal tadi, mengapa kita harus belajar? Nah, kalau kita sudah menemukan mengapanya, jawaban dari mengapa ini, alasan kita kenapa harus belajar, insya Allah belajar itu akan menyenangkan. Kenapa saya katakan menyenangkan? Karena tujuan dari mengapa kita belajar itu sudah kita dapatkan, sudah kita temukan, sudah kita miliki. Sehingga ada semangat kita untuk melewati kegiatan tersebut. Ya sama seperti inilah kira-kira gambarannya ya. Nah, saya yakin Ustadz di sini ya, yakin semua anak-anak di sini pernah main game. Ya. Ada juga bahkan sebagian besar atau bahkan sebagian kecil itu sangat menyukai game. Nah, saya melihat di tempat kami juga ketika kita bertanya kepada anak-anak di kelas 6, kelas 9, ketika kita tanya apakah sampai semuanya pernah main game, rata-rata semuanya menjawab pernah main game. Bahkan ada yang terlalu suka main game. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Anda suka main game? Nah, ternyata jawabannya ya, karena ketika kita main game itu ada tujuan yang jelas yang mau kita capai. Misalkan ada game tertentu ya, game-game yang ada itu mesti ada judul-judulnya, ada tantangan-tantangan, misalkan level 1, level 2, level 3 itu jelas. Ada tantangan-tantangan yang jelas, nah tujuannya adalah menaklukkan tantangan-tantangan itu. Nah inilah yang membuat game itu menarik untuk dilakukan. Bermain game itu menjadi menarik tatkala ada tantangan-tantangan yang menantang. Nah sama ketika kita belajar, ya belajar apapun, itu akan menarik ketika kita sudah menemukan mengapa kita harus belajar. Temukan jawaban itu. Susun mulai hari ini, siapapun kita, baik itu gurunya, ya, baik itu kita sebagai orang tua atau anak-anak semuanya yang masa depannya masih panjang. Temukan sejak hari ini mengapa. Jawaban itu temukan. Sebagaimana Anda itu menemukan tujuan kenapa kita harus bermain game. Ya karena ada tantangan di situ. Nah, ini ya yang penting. Nah ini, mengapa kita harus belajar? Nah, karena kalau kita belajar, kita pasti pintar. Hanya orang yang cerdas yang mau belajar. Jadi begitu.
Dan yang lebih menarik lagi ketika belajar, kita sudah tahu tujuan kenapa kita harus belajar. Nah, yang berikutnya adalah ada sabda Nabi mengatakan malam yata'allam fi sigharihi lam yataqaddam fi kibarihi. Siapa yang tidak rajin belajar di masa mudanya, maka dia tidak akan sukses di masa tuanya. Kalau kita melihat potret-potret pelajar-pelajar yang sukses, orang tua yang sukses, guru-guru yang sukses, atau profesi apapun ya yang dimiliki oleh orang-orang yang sukses, kita yakin bahwa mereka semua melalui proses belajar di masa mudanya, disiapkan betul. Mereka punya tujuan yang jelas. Untuk apa mereka belajar? Untuk apa aku ini sukses? Semuanya ada tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan itu, untuk mewujudkan tujuan itu, mereka harus belajar. Kita semuanya harus belajar. Apalagi di masa saat ini ya. Kalau kita berbicara situasi pandemi, ya, saya kalau ngobrol atau berbicara dengan beberapa wali murid atau siapapun yang di luar wali murid kita, entah itu guru di Ihsanul Amal atau guru di luar Ihsanul Amal, hampir semuanya mengatakan kalau saya tanya bagaimana menurut Anda situasi pandemi ini terhadap belajar siswa, rata-rata mereka mengatakan anak-anak mengalami penurunan minat ketika belajar. Rata-rata hampir semuanya seperti itu. Namun kalau kita mengajak berdiskusi lebih mendalam, merenungi lebih mendalam bahwa situasi pandemik ini tidak selamanya buruk. Saya selalu berkeyakinan bahwa dalam setiap keburukan masih ada kebaikan. Dan dalam setiap kebaikan juga pasti ada keburukan. Saya kasih contoh begini. Dalam setiap keburukan itu ada kebaikan. Orang sepakat mengatakan pandemi ini menyusahkan. Namun masih ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita syukuri dengan adanya pandemi ini. Contohnya, dulu ketika kita menjadi orang tua, ya, atau sebelum pandemi ketika menjadi orang tua, kita mungkin jarang di rumah. Ataupun ada di rumah itu pun pulangnya malam, berangkatnya pagi, sangat sibuk sekali sehingga kurang sekali waktu pertemuan, durasi pertemuan dengan anak-anak kita, interaksi dengan anak-anak kita kurang. Nah, ketika pandemi, alhamdulillah kita jauh lebih sering bertemu dengan anak-anak, jauh lebih banyak waktu dengan anak-anak untuk ngobrol di rumah. Nah, sehingga dengan banyak berkomunikasi dengan anak-anak, kita mulai belajar mengetahui anak-anak kita seperti apa sesungguhnya. Yang seharian penuh selama ini sebelum pandemi hampir 8 jam setiap hari kita titipkan ke gurunya. Nah, setelah pandemi alhamdulillah kita tugas-tugas guru kita ambil sehingga kita jadi tahu atau lebih mengetahui seperti apa model anak kita. Apa potensi yang dimiliki anak-anak kita. Yang selama ini kita tahunya mungkin hanya dari laporan hasil belajar yang diberikan oleh para guru-gurunya. Ini untuk orang tua ya. Nah, ternyata setelah kita dekat dengan anak-anak, kita jadi tahu, oh ternyata anakku punya potensi-potensi besar yang bisa dikembangkan. Nah, banyak hal yang bisa kita pelajari di situ. Nah, kemudian untuk anak-anak. Nah, kalau semuanya sepakat enak ketemu online atau offline ketika saya beri pertanyaan, dan rata-rata anak-anak saya yakin jawabannya sukanya ketemu langsung dengan gurunya dengan datang ke sekolah. Itu harapan yang dimiliki oleh hampir semua murid-murid saat ini, semua peserta didik. Namun sekali lagi kita harus menyadari bahwa situasi sekarang sudah berbeda. Situasi sekarang tidak sama lagi dengan masa lalu. Yang dulu serba nyaman, kita bisa datang ke sekolah, ya, ngobrol dengan teman-teman dengan leluasa. Tapi hari ini situasi itu mau nyuruh kita atau mengajarkan kepada kita untuk berpikir lebih mendalam lagi, merenungi lagi. Dan ternyata ya kalau kita mau mengambil pelajaran atau hikmah, kalau dipikir-pikir nyaman juga loh sebenarnya belajar di rumah itu.
Ya walaupun idealnya tetap harus paling nyaman ke sekolah. Coba kalau direnungkan, kalau seandainya pian waktu sekolah ya di dalam kelas, belajar di dalam kelas, apakah pian boleh belajar sambil makan, sambil bawa minuman, kemudian minum sepuasnya, makan sepuasnya sambil belajar? Apa boleh kira-kira begitu di dalam kelas? Saya kira tidak boleh. Yakin guru-guru di Robani melarang anak-anak makan di kelas atau minum di kelas ketika belajar. Nah, tapi kalau online, kita bisa belajar mengikuti pembelajaran online sambil menyiapkan agar situasinya menjadi nyaman, ya disiapkan situasi yang menarik, yang menyenangkan dengan pernak-perniknya. Apa pernak-perniknya? Siapkan makanan yang pian sukai, siapkan minuman yang Anda sukai. Jadi seperti sambil mendengarkan guru-guru menjelaskan materi pembelajaran, kita bisa nyemil. Kalau haus langsung minum. Nah, terkadang kalau bosan pun, ya saya yakin nonton yang lain kalau bosan. Habis itu kalau udah bosan kembali ke laptop lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk kenyamanan sebenarnya dalam belajar online. Dan ketika belajar online, kita lebih banyak waktu lagi untuk mencari ilmu-ilmu lebih dalam, lebih luas. Ilmu itu banyak, tidak harus langsung dapat dari guru. Tapi sekarang ini sudah lengkap fasilitasnya. Di Google itu banyak sekali informasi, di internet banyak sekali kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang mungkin kira kurang puas mendapatkan keterangan dari guru, kita harus ngambil itu. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak hal. Sebenarnya kalau kita mau renungi, online juga menarik sebenarnya. Tinggal kita fokusnya kemana. Nah, Bapak Ibu semua, Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah dan anak-anak sekalian, sekali lagi dalam situasi seperti ini, Ustadz mengajak kita semua, mengajak pian semuanya, ya, mengajak Anda semuanya untuk lebih fokus kepada kenikmatan yang diberikan Allah. Kenikmatan yang kita renungi, yang bisa kita dapati di dalam situasi seperti ini. Kalau kita fokus kepada keburukan dari pandemi ini, maka yang terjadi adalah kurang nyamannya hati kita. Maka ketika hati kita merasa tidak nyaman, protes dengan situasi yang ada, itu mempengaruhi pikiran kita. Maka pikiran kita bisa mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Nah, seperti itu. Kita perlu sadar hari ini bahwa situasinya sudah berbeda. Maka yang harus kita lakukan adalah fokuslah kepada nikmat yang lainnya yang begitu banyak diberikan Allah kepada kita. Makanya seperti yang Ustaz katakan di awal, tidak semua keburukan itu jelek. Di dalam keburukan masih ada kebaikan. Dan di dalam kebaikan pun juga ada keburukan. Seperti itu ya. Maka sekali lagi, dalam konteks hari ini, kalau kita mau sukses, ya jalan satu-satunya harus rajin belajar. Dan itu lakukan sejak hari ini, mumpung masih muda. Ya, maka kita bisa sukses, kita bisa menyiapkan cara-cara sukses dengan cara belajar. Kemudian yang berikutnya, nah ada pertanyaan, apa yang ingin kamu wujudkan di masa depan? Nah ini yang penting. Setiap orang sukses atau semua orang yang sukses, setiap pelajar yang sukses harus memiliki alasan ini. Harus bisa menjawab pertanyaan ini. Apa yang ingin kamu wujudkan di masa depan? Miliki cita-cita itu. Ya, karena cita-cita itu adalah seperti kekuatan ya, yang mendorong kita untuk senantiasa belajar. Senantiasa melakukan hal-hal yang tidak nyaman. Karena mimpi itulah yang membuat orang-orang itu bersemangat dalam melakukan setiap kegiatannya. Maka yang harus kita wujudkan adalah masa depan itu. Masa depan tergantung dengan Anda semuanya. Anda mau jadi apa? Anda mau menciptakan apa? Putuskan hari ini. Ya, sehingga gambaran ke depan itu jelas. Berbeda kalau orang tidak punya masa depan. Gambarannya tidak jelas, kegiatannya pun hambar.
tidak tahu. Ibaratnya kita ya naik atau mau pergi ke suatu tempat, kita naik mobil, ya naik taksi misalnya. Kita mencegat taksi, sopir taksi kita cegat. Akhirnya sang sopir berhenti, membawa kita, mengantarkan kita kemana kita mau pergi. Yang penting jalan aja. Nah, sehingga kita muter-muter, akhirnya Pak singkat cerita sopirnya nanya, ini sebenarnya sampai mau kemana? Ya nggak tahu, pokoknya saya ingin jalan-jalan gitu aja. Terserah sampean, sampai minyaknya habis pun antar saya. Nah, awal-awal setiap sopir yang ditawari mengantar penumpang itu senang, tetapi kalau terus-terusan yang diantri nggak tahu kemana tujuannya, sopirnya pun juga bingung. Dan bahkan mungkin ilfil juga itu loh. Nah, mengantarkan orang yang tidak jelas mau diantar kemana. Sementara banyak penumpang lain yang juga perlu diantar yang mereka punya tujuan yang jelas. Nah, sama, itulah gambaran orang-orang atau siapapun yang tidak punya mimpi atau tidak punya cita-cita di masa depan. Nah, makanya miliki cita-cita itu. Sehingga ketika kita bepergian kemana, kita sudah jelas mau yang dituju kemana. Harus jelas tujuannya. Nah, inilah pentingnya kita memiliki masa depan. Mulai hari ini Anda kelas 9. Anda harus merancang, saya mau jadi apa dan saya mau menciptakan apa. Nah ini, saya mau jadi apa dan saya mau menciptakan apa nanti setelah lulus dari SMP IT. Nah miliki ini sekarang. Saya ambil satu contoh yang menarik ya, dari salah satu anak yang saya temui ya di Amuntai. Ada anak kelas 6 SD. Sejak kecil ya, sejak kelas 1 SD, dia itu punya kebiasaan mengotak-atik masalah teknologi komputer. Dia suka mengotak-atik itu karena sering melihat bapaknya mengotak-atik itu komputer. Nah pada akhirnya dia singkat cerita meniru apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Nah kemudian ditanya oleh orang tuanya, apa yang kamu pikirkan ketika melihat saya bekerja, kata bapaknya. Anak itu menjawab, aku tertarik ingin menjadi seperti bapak. Nah seperti itu. Nah singkat cerita, kalau kamu ingin seperti bapak, kira-kira kamu mau lebih baik dari bapak atau sama dengan bapak? Dia bilang saya ingin lebih baik. Kalau ingin lebih baik, apa yang akan kamu lakukan di masa yang akan datang dengan menjadi seperti bapak? Nah ternyata setelah ditanya, saya tertarik untuk belajar komputer karena saya punya cita-cita. Apa cita-citamu, kata bapaknya? Saya ingin menjadi YouTuber. Ini anak kelas 1 ditanya, jawabannya ingin menjadi YouTuber. YouTuber yang kamu mau tampilkan jadi YouTuber, apa yang kamu tampilkan? Apa yang kamu mau berikan? Saya memberikan tutorial bagaimana cara memake up wajah yang cantik. Nah, ini menarik. Ya, orang tuanya alhamdulillah mengerti potensi dan bakat anak ini. Suka teknologi, kemudian dia punya cita-cita yang jelas. Namun tetap harus sekolah, tetap harus belajar di sekolah. Dan itu difasilitasi oleh orang tuanya. Singkat cerita sekarang anaknya kelas 6 di YouTube ya, dia punya hampir 60.000 subscriber. Dan penghasilannya sudah mengalahkan orang tuanya. Nah ini, tapi dia tetap sekolah karena menanamkan sekolah, ya menanamkan belajar. Belajar itu penting, di sekolah itu penting. Nah untuk menjadi YouTuber itu hanya hobi yang dia sukai. Ini salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah. Bahkan di masa pandemi seperti ini dia lebih leluasa lagi untuk mengkreasi konten-konten berikutnya. Nah itulah yang terjadi ketika ya seseorang atau siapapun kita memiliki masa depan yang jelas, memiliki cita-cita yang jelas dan dia ingin mewujudkan dan sangat ingin mewujudkan cita-citanya itu di masa yang akan datang. Namun tetap perlu digarisbawahi, sekolah itu penting dan belajar itu juga sangat penting. Nah, itu ya berikutnya. Nah, berbicara masalah sukses ke depan atau tidak, ya. Ini yang paling penting, modal yang paling penting yang perlu dimiliki oleh siapapun kita, baik orang tua, guru, atau anak-anak, ya. Mari kita temukan sumber daya apa yang bisa digali, yang ada di dalam anak-anak kita. Atau mari kita bersama-sama mengajak mereka, anak-anak kita berdiskusi.
Sumber daya apa yang bisa kita temukan? Nah, berbicara tentang sumber daya, apa sih sumber daya itu? Nah, sumber daya itu adalah segala sesuatu yang ada dalam diri kita atau yang berada di luar diri kita. Contohnya seperti apa? Keterampilan. Nah, keterampilan yang kita miliki, bakat yang kita miliki, itu adalah sumber daya. Cita-cita yang kuat untuk menjadi sukses dalam bidang tertentu, itu juga namanya sumber daya. Nah, Bapak Ibu semuanya, Bunda yang dirahmati Allah, inilah yang bisa kita temukan, yang bisa kita gali di saat situasi seperti ini. Ya, sumber daya atau potensi apa yang bisa digali dari anak-anak kita. Dalam situasi yang lebih leluasa, lebih banyak kita berinteraksi dengan anak-anak kita. Disinilah saatnya, inilah saatnya kita bisa menggali sumber daya apa yang ada dalam diri anak-anak kita. Dan itu bisa kita ketemukan ya ketika kita sering-sering berdiskusi dengan mereka. Sering-sering mengajak ngobrol mereka. Nah, anak-anak juga demikian. Silakan direnungi kira-kira apa yang Anda miliki yang bisa Anda kembangkan. Nah, seperti itu. Temukan itu. Kalau sumber daya dari luar siapa? Sumber daya dari luar, ya. Segala sesuatu yang berasal dari luar yang bisa kita manfaatkan untuk kesusahan kita itu sumber daya dari luar. Siapa mereka? Ya, tentunya guru-guru. Orang yang ahli di bidangnya. Ya. Itu adalah sumber daya yang berada di luar diri kita. Ditemukan mereka. Berikutnya, nah, ketika kita sudah menemukan setiap potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita, atau ketika Anda, anak-anak sekalian, ya anak ustadz-ustadzah, kalau pian sudah menemukan apa sih kelebihan-kelebihan yang pian miliki, apa sih bakat-bakat yang pian memang ingin kembangkan, apa hobi yang Anda sukai, dan Anda ingin fokus di situ. Nah, ketika Anda sudah menemukan itu, nah disinilah saatnya kita harus berpikir bahwa kita harus sukses di masa yang akan datang. Kita harus kembali kepada cita-cita kita tadi. Kita harus punya kekuatan, niat yang kuat, azam yang kuat untuk mewujudkan cita-cita itu. Nah, untuk mewujudkan cita-cita itu dengan sumber daya yang kita miliki sebagai daya dukungnya yang sudah kita temukan, agar bisa terwujud, jangan lupa satu hal yang paling penting untuk mengawali segala hal, yaitu berdoa. Dan Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah, maka pasti aku akan kabulkan. Berdoalah, pasti aku kabulkan. Nah, redaksi ini, ya redaksi kalimat doa ini sudah diberikan oleh Allah secara terang-terangan di dalam Al-Quran. "Ud'uni astajib lakum." Bahkan dalam hadis Nabi, ya hadis qudsi, Allah mengatakan, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku." Kalau hambaku memiliki prasangka, ya untuk sukses, yakin sukses, Allah pasti bersama mereka. Nah, seperti itu. Ini apa namanya? Sebuah kalimat doa atau redaksi atau kalimat yang dilontarkan, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Berdoalah untuk sukses, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan ketika berdoa, kita harus memiliki keyakinan yang tinggi bahwa doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan oleh Allah. Karena ya dalam hadis qudsi sudah disampaikan juga, aku sesuai dengan keyakinan, ya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, apa yang jadi prasangka kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita gambarkan, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Jika kita memang memiliki keyakinan yang kuat untuk sukses, jika kita ingin mewujudkan cita-cita yang sudah kita tetapkan, nah itu penting. Yang berikutnya, tinggal bagaimana kita menselaraskan. Nah, tinggal bagaimana kita menselaraskan dengan cara memberdayakan semua sumber daya yang kita miliki tadi untuk mewujudkan kesuksesan kita. Perintah berdoa sudah Allah berikan sangat jelas dalam Al-Quran. Kemudian prasangka yang baik itu juga sudah disampaikan dalam hadis qudsi. Nah,
keyakinan itu yang kita miliki ya sudah ada redaksinya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mewujudkan itu? Caranya adalah selaraskan apa yang telah kita ucapkan dalam doa dengan perbuatan yang kita lakukan, dengan kegiatan yang kita lakukan. Kalau Anda sebagai pelajar saat ini ya, kelas 9 apalagi mau menghadapi ujian, kira-kira 3 minggu lagi ya insya Allah, menurut Ustaz Fahmi tadi, maka yakinkan Anda mau sukses ujian, itu tetapkan dari sekarang, cita-cita itu dibuat. Mengapa aku harus lulus ujian? Nah, itu cari jawabannya. Mengapa aku harus sukses ujian? Dan untuk sukses ujian, sumber daya apa yang aku harus temukan? Yang ada dalam diriku atau di luar diriku? Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah Anda membuat tujuan yang jelas, menemukan potensi atau sumber daya yang ada pada diri kita, temukan jawabannya. Untuk apa? Kemudian susun programnya. Nah, keyakinan sudah dibangun, tujuan sudah dibuat, ya, alasannya sudah disusun. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan sudah dirancang. Nah, tinggal mengeksekusi saja, menjalankan semua kegiatan yang berkaitan dengan tujuan tadi. Doanya sudah, yakin. Nah, kita sudah yakin, saya yakin pasti sukses dan saya yakin bisa membahagiakan orang tua saya ketika saya sukses. Itu sudah diucapkan dan sudah diikrarkan. Namun kalau kegiatannya tidak selaras, ya hasilnya tidak efektif. Sudah yakin berdoa tiap malam, ya, di salat tahajud, salat duha, salat 5 waktu berdoa dengan penuh keyakinan, khusyuk kepada Allah. Namun kegiatannya tidak selaras dengan doa itu, ya nggak akan efektif hasilnya. Pengen sukses ujian, tapi tidak ada persiapan. Pengen sukses ujian, tetapi tidak mau belajar keras, ya. Pengen sukses ujian, tapi tidak mau konsultasi dengan guru-gurunya, tidak mau belajar ke guru-gurunya. Atau kalaupun tidak belajar dengan guru-guru atau ustadz-ustadzah, minimal belajar lewat yang lainnya, media-media belajar yang lain. Ada banyak ruang belajar ya, di aplikasi-aplikasi internet itu ada ruang belajar, ada ruang guru, ada aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa dicari di internet itu banyak. Jadi fleksibel saja untuk belajar kepada siapa saja. Maka kunci sukses dalam belajar, saya selalu teringat dengan pesan guru saya, ya, bahkan itu pun diucapkan juga oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, siapapun yang saya temui itu adalah guru saya. Dan dimanapun tempat, itu adalah tempat belajar saya. Nah, itu kunci sukses yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Dan itu oleh guru saya yang sering diulang-ulang ketika dulu saya belajar kepada guru saya. Dan prinsip itu atau falsafah ini bisa kita praktekkan. Jadi jadikan setiap orang itu guru kita dan jadikan tempat dimanapun itu adalah tempat belajar kita. Nah, maka sekali lagi kalau mau sukses ujian, ya, 1, berdoa dengan yakin kepada Allah. 2, temukan tujuan mengapa harus sukses dalam ujian. Yang ketiga, kalau sudah menemukan jawabannya, susun program-program kegiatannya. Nah, kegiatan untuk sukses ujian apa? Disusun, dibuat. Kemudian yang berikutnya, dikerjakan program-program tersebut. Nah, insya Allah hasilnya efektif. Setelah itu serahkan kepada Allah. Nah, itu ya. Ini kadang kita ini terjebak. Saya sudah yakin, saya sudah berdoa, tapi hasilnya kayak begini. Ya, kita renungi lagi, kita evaluasi lagi, apakah kegiatan kita sudah selaras apa belum dengan apa yang kita doakan, dengan apa yang kita baca dalam doa. Nah, ini berlaku untuk siapa saja. Orang tua juga begitu. Anaknya sudah khusyuk, ya, punya cita-cita yang jelas, punya alasan yang jelas kenapa mereka harus sukses ujian, sudah punya program yang jelas dan sudah melaksanakan program-program yang telah dia susun. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua? Saran saya cukup mendampingi mereka saja. Kemudian jangan lupa mendoakan. Dampingi mereka. Nah, ciptakan situasi yang selaras juga dengan anak-anak.
tatkala anak-anak dalam waktu-waktu belajar, maka di waktu itu pula kita sebagai orang tua perlu menselaraskan juga untuk mensukseskan kegiatan belajar anak kita. Misalkan di rumah saya ambil contoh waktu prime time itu kan habis maghrib, itu waktu yang nyaman untuk belajar, atau habis subuh. Nah, saya ambil paling simpel yang secara umum aja habis maghrib, itu waktu prime time. Tatkala anaknya bekerja keras dan asyik khusyuk bekerja menjalankan program-program belajarnya, orang tuanya sibuk dengan, mohon maaf, kegiatan yang lain yang tidak selaras dengan yang dilakukan oleh anaknya. Misalkan buka HP, nggak tahu apa yang dibuka, ya, punya Facebookan atau buka WA atau apa. Yang itu kalau sekilas dilihat oleh anak-anak itu kurang menarik. Nah, maka saran saya, lakukan penselarasan. Selain juga berdoa khusyuk, maka juga melakukan penselarasan sehingga klop terlihat oleh anak-anak. Walaupun kita tidak mengerti tema yang dia pelajari, minimal kita ada di sampingnya, dan jika kita juga menunjukkan sikap dan perilaku, misalkan kita baca buku, baca apalah, baca Quran juga boleh. Nah, itu kan selaras sudah, sehingga anak melihat. Dan anak termotivasi, karena bukan hanya aku saja yang belajar, bukan hanya aku saja yang disuruh belajar, tetapi ternyata orang tuaku juga mengajari dan menunjukkan bahwa beliau-beliau juga belajar. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Nah, ini ayah bunda yang dirahmati Allah, terkait dengan bagaimana cara memberdayakannya. Nah, kita pun sebagai orang tua juga perlu menyadari bahwa target-target yang telah ditentukan dalam hasil sukses belajar dalam KKM yang ditentukan oleh sekolah itu memang perlu dipenuhi KKM-nya. Namun, saya juga berpesan untuk diri saya juga, ya, dan juga untuk ayah bunda, bahwa jangan memberikan kewajiban, jangan mentargetkan mereka wajib mendapatkan nilai yang terbaik, jangan begitu. Mengapa? Karena setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada anak yang kecenderungannya memang eksak, ada anak kecenderungannya itu bahasa. Yang tidak bisa kita paksakan kepada mereka untuk harus seperti kita, nggak bisa. Nah, kita perlu menyadari itu, bahwa anak kita belum tentu sama dengan kita. Maunya anak-anak belum tentu maunya sama dengan maunya kita. Ini saya ada contoh menarik dari percakapan kedua anak saya, yang anak pertama dan anak kedua. Ketika anak pertama ini ditanya oleh adiknya perempuan, kakaknya laki-laki, "Mas, kamu nanti kalau kuliah maunya ke Turki ya?" Nah, kemudian kakaknya jawab, "Kata siapa?" Nah, itu biasanya kan Umi sama Abi kan ngomong kamu kuliahnya ke Turki. Itulah kata Abi sama Umi. Loh, memangnya kamu maunya kuliah kemana? Nah, dia ngomong ke adiknya, "Aku loh maunya ke Jogja, aku nggak mau ke Turki. Itulah maunya Abi sama Umi aja. Aku punya pilihan sendiri." Oh gitu ya. Nah, jadi ini contoh sederhana. Padahal ketika mereka di depan kita, ya pengennya ya ke Turki karena lihat kawannya ada yang ke Turki kuliah. Nah, ternyata setelah kita mendukung itu, di balik kita, ketika tidak berhadapan dengan kita, dia ngobrol dengan adiknya, ternyata yang disampaikan berbeda. Nah, seperti itu. Jadi kecenderungannya berbeda-beda. Saya juga sering ngobrol dengan istri saya. Istri saya kebetulan seorang dokter gigi. Ya, dia mengatakan, nanti di antara kalian bertiga, siapa yang mau jadi dokter gigi seperti Umi? Ya, maunya sih begitu. Tapi sekali lagi setelah kita diskusi, saya juga mengingatkan ke istri saya, tidak semua anak kita harus seperti kita. Tidak harus seperti menjadi diri kita sekarang, enggak. Karena mereka punya potensi yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Biarlah mereka menjadi apa maunya mereka, yang kita hanya mendampingi, memfasilitasi sepanjang itu baik untuk dia, ya kita terus dukung. Seperti itu. Nah, jadi yang kita perlu sadari itu, jangan sampai karena kita memaksakan diri akhirnya timbul kekecewaan. Karena dia yang menyalurkan hobinya dilarang-larang, sehingga ketika dilarang dia bisa cari yang kegiatan di luar yang itu bisa menyenangkan hatinya. Yang awalnya dia sebenarnya tidak ingin melakukan itu. Namun karena dilarang, ya sudah, dia curi-curi kegiatan lain yang tidak ada hubungan dengan keinginan yang pertama tadi. Syukur-syukur kalau baik, kalau enggak, nah repot juga kita, naudzubillah. Nanti kalau ada anak bermasalah di luar, yang salah anaknya lagi, padahal sesungguhnya awal musabab awal dia melakukan hal kurang baik karena dilarang melakukan atau menyalurkan hobinya. Padahal hobinya bagus.
Nah, itu pun yang alhamdulillah kami juga belajar dengan teman-teman yang sudah sukses, guru-guru kami yang sudah sukses mendidik anaknya, kami coba menerapkan walaupun tidak persis. Ya sesuai dimodifikasi dengan situasi yang ada di rumah kita masing-masing. Setiap orang tua pasti punya tips-tips yang berbeda. Nah, kalau kami meniru tips-tips orang tua atau guru-guru kami yang sudah sukses, namun tetap harus dimotivasi sesuai dengan situasi ada yang di rumah kita. Jadi itu ya. Jadi bagaimana cara memberdayakannya? Yaitu tadi, miliki tujuan yang jelas, kemudian cari potensinya yang bisa diberdayakan, kemudian susun programnya, kemudian lakukan itu dengan istiqomah untuk anak-anak dan untuk orang tua, ya lakukan penselarasan seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak. Berikutnya, ada salah satu kalimat yang menarik dari orang besar, ya Hasan Al-Banna. Kenyataan hari ini adalah mimpi kemarin dan mimpi hari ini adalah kenyataan hari esok. Nah, disinilah pentingnya mimpi. Jadi apapun yang kita alami saat ini, apapun profesi yang kita miliki saat ini, saya yakin ini adalah bentuk nyata dari mimpi yang kita miliki di hari kemarin atau di masa lalu yang pernah kita impikan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, anak Ustaz dan Ustazah, ya. Mungkin ini ya sekilas ya informasi yang bisa Ustadz bagi hari ini, yang bisa kita jadikan motivasi bersama. Dan silakan dikembangkan lagi dari apa yang kita sampaikan hari ini, ya, dimodifikasi ulang. Kalau pian saya yakin punya hal-hal yang lebih menarik tips-tipsnya daripada yang ini. Nah, paling tidak ini sebagai gambaran awal bagaimana kita belajar yang efektif, kemudian bagaimana kita mewujudkan atau menggali potensi yang kita miliki, kemudian bagaimana mengembangkannya. Nah, paling tidak langkah-langkah ini yang bisa kita lakukan. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Amiruddin yang sudah menyampaikan, memberikan kita motivasi. Masya Allah, subhanallah. Khususnya saya hari ini termotivasi sekali untuk bisa lebih baik lagi. Yang perlu kita ingat, kita harus menyukai apa yang kita kerjakan. Terus yang kita kerjakan tadi harus kita usahakan terus menerus. Dan terakhir jangan lupa berdoa. Nah, untuk lebih menariknya kami akan buka sesi tanya jawab. Mungkin kepada ayah bunda atau anak usia kelas 9 akhwat, kelas 9 ikhwan yang mau bertanya, kami persilahkan. Kami batasi cuma 3 penanya saja. Mungkin silahkan ada yang mau bertanya, bisa langsung, bisa raise hand atau langsung hidupkan mic-nya ya. Silakan. Halo Ustaz. Nah, dari Ananda Faris Wildan, silakan Faris. Ustaz, bagaimana caranya agar kita bersemangat dalam menjalani cita-cita kita dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Masya Allah. Masih ada Faris? Itu aja. Itu aja Ustaz. Langsung dijawab atau Mas kita nunggu yang lain dulu Ustaz? Sambil nunggu yang lain langsung dijawab aja ya. Oke, silakan Ustaz. Ya, bagaimana Ustaz cara kita tetap bersemangat mewujudkan cita-cita kita? Nah, saran saya, tentukan dulu apa cita-cita yang mau diwujudkan. Ya. Dan cita-cita tersebut adalah cita-cita yang memang menjadi cita-cita unggulan. Yang sesuai dengan perasaan kita, yang sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan keyakinan kita. Dan saya mampu melakukan. Dan cita-cita itu sesuai dengan potensi kita. Nah, tentukan itu dulu. Mau jadi apa, kemudian mau menciptakan apa, ini yang penting. Dan apa saya harus menciptakan itu. Nah, ini contoh menarik. Saya pernah diskusi dengan salah satu pelajar SMP ya di sini. Saya tanya, namanya Akbar. Saya nanya ke dia, Mas Akbar, saya nanya ke Pian,
nanti kalau sudah besar nanti atau mulai sekarang ini, apakah kamu punya cita-cita di masa yang akan datang? Dia menjawab, iya Ustadz. Nah, kalau boleh tahu apa cita-cita Mas Sabar? Saya ingin membuat dia bilang kamera anti overheat. Nah, saya ingin membuat kamera anti overheat gitu bahasanya. Terus saya nanya, overheat itu apa? Dia jelaskan secara gamblang ya dengan detail, dia mengerti istilah itu. Kemudian, terus untuk apa kamu membuat itu? Ya nanti dijelaskan secara lengkap dia menjelaskan secara ilmiah. Nah, setelah itu apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan cita-cita itu? Nah, dia menjawab, saya harus belajar. Saya nanya lagi, belajarnya kemana? Apa di sekolahmu disediakan itu? Tidak. Terus belajarnya kemana? Saya akan belajar mencari guru yang bisa mewujudkan cita-cita saya. Terus setelah itu apakah orang tuamu setuju? Ya alhamdulillah Ustaz, orang tua saya setuju. Nah kemudian saya kasih pesan, namun tetap harus sekolah loh ya. Ya Ustaz, sekolah itu penting. Nah ini yang saya maksud contoh sederhana, agar dia tetap bersemangat menjaga cita-citanya. Dan kita sebagai orang tuanya, ya saran saya, fasilitasi saja. Sekolah tetap ya, karena tempat kita bermain, tempat kita berdiskusi, tempat kita belajar berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Namun cita-cita anak ini itu tadi sudah jelas gambarannya. Nah, tugas kita sebagai orang tua dampingi aja, fasilitasi saja anak ini untuk mengejar cita-citanya itu. Nah, ini kan menarik. Dan banyak orang-orang sukses ya yang kalau kita baca sejarahnya, saya ambil contoh yang sering kita bicarakan. Ya, yang fenomenal itu saya baca sejarah bukunya Pak Habibie. Nah, orang tua Pak Habibie itu sangat mengerti apa maunya Pak Habibie. Sejak kecil, yang dia minta, ya, dia sudah punya pikiran bahwa saya ingin membuat pesawat yang bisa membawa banyak orang Indonesia itu bisa nyebrang ke pulau satu ke pulau yang lainnya dengan mudah. Kalau naik kapal laut itu butuh waktu 7 hari, kalau naik pesawat bisa 1 jam saja. Itu cita-cita yang sudah dimiliki Habibie mulai SD. Nah, kemudian cita-cita itu didukung oleh orang tuanya. Nah, difasilitasi buku-buku terkait dengan aerodinamika, dengan pesawat, mesin, itu selalu diberikan dan selalu diajak diskusi. Nah, orang tuanya luar biasa, tetap mampu menjaga semangat Habibie untuk mewujudkan cita-cita itu. Pada akhirnya, yang bisa kita lihat hari ini, jasanya Pak Habibie. Nah, salah satu tokoh Indonesia ya yang jenius yang bisa menciptakan pesawat yang sudah sebagaimana kita ketahui. Nah, kembali ke pertanyaan Nanda tadi, saran Ustaz, temukan sekarang apa cita-cita pian dan apa yang akan pian perbuat, yang akan pian ciptakan dengan cita-cita itu. Kemudian manfaatkan sumber daya yang pian miliki saat ini dan bisa Anda cari di mana saja. Dan saran saya untuk orang tua, ya ini sudah jelas. Nah, Anda tadi sudah bertanya itu cita-citanya itu loh tadi. Nah, silakan kita sebagai orang tua mendukung saja. Selama itu positif dan itu bisa bermanfaat baik untuk kepada anak kita dan juga bisa untuk orang lain. Itu ya jawabannya. Iya Ustaz, terima kasih banyak. Anda dapat kesulitan? Bagaimana? Jelas jawabannya? Jelas Ustaz. Nah, terima kasih banyak. Mungkin bagi yang lain, ayah bunda, Anda, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bapak. Silakan, Pak. Assalamualaikum, saya Medi. Sebelumnya terima kasih kesempatannya. Saya orang tua dari Adam Raditya Malik kelas 9 Ikhwan. Nah, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz motivator tadi, bahwasanya anak itu akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya dengan cara orang tua menyelaraskan apa yang dilakukan. Nah, sebagai contoh misalnya kita sebagai orang tua meminta anak untuk belajar, maka mungkin kita bisa membaca Al-Quran atau kita juga membaca buku apa, sehingga anak menjadikan orang tua sebagai contoh bahwa bukan dia saja yang diminta untuk melakukan tanggung jawab. Nah, terkait dengan menyelaraskan, mungkin di antara orang tua yang ada sekarang mungkin tidak semuanya bisa berada di dalam satu lokasi.
dalam satu rumah misalnya, dalam arti kata terkendala karena tugas yang ada di luar kota, mungkin bisa berkumpul tidak setiap hari, mungkin setiap minggu atau satu bulan sekali atau bagaimana. Pada kesempatan ini apa yang mungkin bisa dilakukan kiat-kiat orang tua untuk bisa menyelaraskan dengan anak dan memberikan motivasi kepada anak bahwasanya masa depan itu harus dipersiapkan sedini mungkin selain cita-cita, dan bagaimana apa yang harus dilakukan orang tua untuk bisa memberikan juga pengawasan kepada anak meskipun orang tua tersebut tidak berada di dekat anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, langsung dijawab saja. Pertanyaannya dari Abah Adam ya, Adam Raditya ya. Menarik pertanyaannya. Bagaimana kita bisa menselaraskan dengan apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita sementara kita tidak selalu berada di rumah dan seringnya di luar kota. Ya Bunda sekalian, yang langkah awal yang perlu kita lakukan adalah buat kesepakatan dengan pasangan kita, bapak dan ibu. Ya, buat kesepakatan kita untuk selalu mendukung apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita. Ketika kita bapaknya misal abahnya tidak di rumah, paling tidak ada ibunya yang di rumah yang mendampingi. Nah, seperti itu. Tetap mengingatkan dan dari jauh di waktu-waktu yang khusus ya, luangkan setiap hari itu berkomunikasi dengan anak-anak kita, tetap memantau, menanyakan kabarnya bagaimana, menanyakan cita-citanya gimana, menanyakan apa yang sudah dilakukan untuk mewujudkan cita-citanya. Hanya sekedar berkomunikasi saja itu setiap hari itu harus dilakukan. Penting itu soalnya. Karena tidak bisa kita menyerahkan kepada ibunya saja. Pun demikian sebaliknya. Kalau ibunya yang dinas luar kota ya gantian bapaknya yang harus mendampingi di rumah. Nah, makanya di awal buatlah kesepakatan antara dengan pasangan kita untuk bisa bersama-sama mewujudkan cita-cita anak-anak kita. Yang kedua, sebagai orang tua, jadi sekali lagi ada teori sederhana ya yang sering kita mungkin pernah Bapak Ibu cuma mendengar, children see, children do. Anak itu melihat, anak itu melakukan. Anak itu bisa keliru menirukan apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Namun anak tidak pernah keliru menirukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apalagi ketika di masa-masa 0 sampai 5, masa golden age itu masa pembentukan karakter dia itu di usia-usia tersebut. Maka ini perlu diketahui oleh kita semua bahwa masa-masa itu adalah masa-masa yang luar biasa. Berikan contoh-contoh yang bagus. Bukan hanya sekedar tausiah, tapi perlu uswah. Tausiah yang bagus itu baik, lebih baik lagi kalau kita memberikan contoh yang sesuai dengan yang kita ucapkan. Nah, saya ada contoh menarik ini ya. Ada pelajar SMP yang mau lulus. Nah, orang tuanya, keduanya, bapak ibunya menginginkan dia menjadi hafiz Quran 30 juz. Nah, setelah menjadi hafiz Quran 30 juz, dia boleh sekolah di mana saja dia mau. Nah, singkat cerita, anak ini dikirim ke pondok pesantren. Nah, setelah 1 minggu dapat berita, anak ini kabur dari pesantren. Bingung orang tuanya, ustadznya juga bingung nyari kemana, nyari telepon sana sini cari informasi, ternyata dia kabur ke rumah kakek dan neneknya. Akhirnya kedua orang tuanya datang menemui dia, menyebut di rumah kakek neneknya. Dibawalah anak ini ke pesantren tersebut. Oke, dan ngobrol, anaknya mau ke pesantren. Nah, dapat seminggu, ada telepon lagi dari guru-guru di pesantren itu, kalau anak ini kabur lagi. Nah, akhirnya bapaknya pergi menyusul ke tempat pesantren itu, dan luar biasa ketika bapaknya sudah sampai di pesantren, anak ini ternyata sudah sampai di rumahnya sendiri. Jadi bapaknya sudah sampai di pesantren, anak ini sampai di rumahnya. Akhirnya ditelepon oleh ibunya, bapak ini pulang. Singkat cerita diskusi. Sebenarnya apa yang membuat kamu kok sering kabur dari pesantren? Nah, dia menjawab, kalau bapak ibu ya menyuruh saya menjadi hafiz Quran 30 juz, saya boleh nanya satu hal saja kepada bapak ibu. Dan tolong dijawab,
Kalau ibu bapak bisa menjawab ini, saya akan bersemangat untuk mewujudkan cita-cita itu. Apa pertanyaanmu, nak? Bapak ibu nyuruh saya jadi hafiz Quran 30 juz. Pertanyaan saya sekarang, apa bapak ibu sudah mencontohkan kepada saya kalau bapak ibu juga bisa menjadi hafiz Quran 30 juz? Ini kisah nyata yang terjadi di daerah Mojokerto. Nah, akhirnya ya merenung juga bapak ibunya akhirnya kan. Jadi merenung betul juga ya gitu. Memang kita bisa juga memberikan beribu alasan kepada anak kita tentang banyak hal kenapa kita tidak sempat bisa menjadi hafiz Quran. Namun bagi anak, alasan-alasan 1000 alasan itu tidak penting bagi dia. Yang dia tahu, yang dia tuntut adalah berikan aku uswah, bukan sekedar tausiah. Nah, singkat cerita, alhamdulillah bapaknya ya berazam, memiliki niat. Oke, kalau begitu, bapak mulai hari ini dengan izin Allah, bapak akan menjadi hafiz Quran juga 30 juz. Kita sama-sama menghafal. Saya akan menghafal dari sini, bapak akan cari kiai atau ustadz yang hafal Quran, pian mondok hafal di sana. Gimana, sepakat? Singkat cerita, sepakat, deal. Alhamdulillah akhirnya anak ini mau belajar lagi di pesantren. Nah, 3 tahun kemudian, nah bapak dan anaknya ini di wisuda sama-sama hafiz Quran 30 juz. Nah, apa hikmah di balik cerita ini? Terkadang ada suatu pertanyaan menarik dari anak kecil, dari anak kita itu. Mereka menuntut uswah yang telah kita tausiahkan. Nah, seperti itu kira-kira abahnya Adam tadi ya. Jadi walaupun kita tidak bertemu tiap hari, minimal kita tetap berkomunikasi, menanyakan kabarnya dia, menanyakan tentang cita-citanya, apa yang bapak Perca lakukan bisa bantu untuk mewujudkan cita-citamu, nak. Ya, paling tidak kan begitu. Tetap ada komunikasi setiap saat walaupun kita tidak di rumah. Itu Abah Adam. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ayah bunda yang lain, sisa 1 pertanyaan, silakan. Ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silakan langsung aktifkan mikrofonnya. Oke, kalaunya malu bisa di chat juga. Silakan ditulis di chat pertanyaannya mungkin. Jadi ada. Oke. Sepertinya tidak ada lagi Ustaz yang mau. Ya, kalau tidak ada lagi, mungkin sebagai penutup ya. Ya, silakan Ustaz. Penutup. Boleh kita mengetahui banyak hal ya. Namun satu hal yang perlu kita lakukan adalah istiqomalah pada satu bidang yang kita tekuni sampai kita menjadi seorang ahli. Dan ciri seorang ahli itu adalah orang yang mencintai apa yang dia kerjakan. Seseorang yang mencintai pekerjaannya, dia akan selalu bersemangat mengerjakan apa yang dia lakukan. Sampai pada akhirnya dia menghasilkan satu karya-karya yang luar biasa. Yang dia sendiri bisa menikmati karya itu dan orang lain juga bisa menikmati karya yang telah diciptakan. Nah, penghargaan yang akan diberikan kepada orang yang telah membuat satu karya besar, maka orang-orang yang bisa memanfaatkan karya itu, orang-orang tersebut akan memberikan julukan kepada dia adalah seorang yang ahli. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi di awal, kalau kita menyebut nama Pak Habibie, maka semua orang akan ingat bahwa Pak Habibie itu adalah ahli pembuat pesawat. Kalau saya menyebutkan nama Rudi Hartono, nah ayah bunda pasti akan nyambung. Rudi Hartono, wah ahli dalam
bermain bulu tangkis. 9 kali berturut-turut menjuarai All England. Kalau saya menyebut nama Rudi yang satunya, Rudi Hadi Suwarno. Nah, ibu-ibu pasti akan nyaut, akan nyambung. Oh, ini ahli. Nah, merias-rias itu kan. Kemudian Rudi Khairuddin, kalau saya sebut yang lainnya. Ibu-ibu pun langsung nyambung, ini ahli masak. Makanya setiap ahli itu pasti mencintai pekerjaannya. Sehingga dia mampu menghasilkan suatu karya besar yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat kepada orang lain. Sehingga orang lain sebagai penghargaan mereka menjuluki orang tersebut dengan seorang yang ahli. Maka anak-anak sekalian, kalau pian ingin menjadi orang yang ahli dari hari ini, ciptakan apa cita-cita pian dan pastikan pian mencintai cita-cita itu. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita itu pian selalu bersemangat karena memang inilah yang aku mau. Ini ya sebagai kalimat penutup, semoga bermanfaat. Iya, Ustaz, terima kasih banyak. Alhamdulillah, syukran jazilan. Motivasi itu bisa datang dari diri kita pribadi, tapi hari ini kita semua dapat motivasi dari ahlinya ahli, yaitu Ustadz Amiruddin Al-Biyun. Oke, marilah kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu acara sungkeman. Nah, untuk acara sungkeman ini kami mohon kembali untuk ayah bunda anak-anak Ustadz mengaktifkan videonya. Acara ini akan dipandu oleh teman saya, Ustadz Misran. Silakan, Ustadz Misran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya, Pak? Siap. Baik, anak-anak Ustadz, mari sejenak kita tundukkan kepala, merenungkan orang tua kita, khususnya ibu. 9 bulan dulu kita di rahimnya. Orang tua kita bahagia kita ada di rahimnya. Walaupun mual, muntah, badan berat, tetapi tetap bahagia. Mungkin menyangka akan lahir anak yang soleh. Semakin lama hamil, jalan semakin berat, duduk susah, tidur pun sulit. Menjelang kita lahir ke dunia, ibu sakit tak terkira, seperti sudut antara hidup dan mati. Mempertaruhkan nyawa melahirkan kita, bersimbah darah, bersimbah air mata, bersimbah keringat. Itulah saat kita terlahir ke dunia. Tidak sedikit ibu yang wafat ketika melahirkan anaknya. Tapi melihat anak lahir bahagia tidak terkira, sirna semua derita. Kita dipeluk, diciumi, dibelai, didekap. Alhamdulillah, ayah membanting tulang semakin keras agar kita punya biaya jadi bayi yang sehat. Kenanglah waktu kita bayi dulu, siang malam dijaga. Tidak rela satupun nyamuk menggigit kita. Lebih baik ibu yang lapar daripada kita yang lapar. Sedang nikmat makan, tidak pernah jijik kita membuang kotoran. Kalau kita sakit, apapun dilakukan agar kita kembali sehat. Bahkan menukar nyawa pun rela. Semakin lama, kita semakin besar, semakin menyusahkan. Dulu, menjelang kita sekolah, orang tua pinjam uang ke sana kemari
agar kita bisa pintar, punya tas seperti orang lain, punya sepatu, walaupun mereka sendiri bajunya semakin lapuk, rela asalkan kita punya baju yang layak. Orang tua kita rela menahan lapar agar kita kenyang. Tapi apa yang kita lakukan? Semakin besar, mata sering sinis melihat orang tua. Kata-kata kita kadang bagai pisau mengiris hati. Kadang-kadang bagai palu yang meremukkan perasaan. Berapa banyak anak yang menjadi durhaka setelah besar. Dibohongi, ditipu. Akan datang suatu saat ibu bapak berpisah dengan kita. Andai malaikat akan datang suatu saat, ibu bapak berpisah dengan kita. Andai malaikat maut menjemput orang tua. Andai saat berpisahan tiba, andai orang tua kita telah berbaring menjadi mayat, kita tidak akan lagi mendengar suaranya, gurauannya, nasihatnya, doanya. Andai orang tua kita telah dibungkus kain kafan, kita tidak akan bisa lagi membawakan oleh-oleh kesukaannya, tidak bisa lagi memijat kakinya, tidak bisa lagi mencium tangannya. Andai kata orang tua kita sudah diusung ke pekuburan, ketika dimasukkan ke liang lahat, ketika tanah mulai menimbunnya, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Setelah itu, hanya tinggal nisan yang bisa kita raba dan penyesalan. Kenapa selagi ada disia-siakan? Kita sampai ke rumah, kamarnya sudah kosong, hanya tinggal foto dan pakaian yang tergantung di dinding, serta kepedihan. Kenapa ketika ada disia-siakan? Kenapa kita tidak memiliki waktu untuk bisa membahagiakan orang tua? Sedangkan untuk dosa dan kesia-siaan sangat banyak waktu. Kenapa selalu kikir, serba dihitung, padahal orang tua tidak pernah berhitung memberikan kebaikan kepada kita. Hati-hatilah, penyesalan tidak akan datang di awal. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni kami sering melukai dan mengecewakan hati orang tua. Kami mohon, golongkan kami jadi anak yang saleh, salihah, hafiz, hafizah. Jadikan sisa umur ini jadi anak yang berbakti, ya Allah, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua. Ya Allah, ampuni bapak kami, ampuni ibu bapak kami. Bagaimanapun keadaannya, kami adalah anak-Mu. Darah dagingnya ada di tubuh ini. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Berkahi sisa usianya. Berikan kesolehan, kebahagiaan, kemuliaan. Andai suatu saat Engkau memanggilnya pulang, wafatkanlah orang tua kami husnul khatimah. Lindungi dari su'ul khatimah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Lindungi dari siksa kubur. Ringankan hisabnya.
Golongkan orang tua kami bahagia di surga. Kami mohon ya Allah, jangan biarkan orang tua kami jadi ahli neraka. Tolong ya Allah, berikan kesanggupan bagi kami menjadi jalan kebahagiaan dunia akhirat orang tua. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar berkah. Selamatkan adik kakak kami, lindungi keluarga kami dari perbuatan hina, perbuatan nista. Utuhkan keluarga kami di dunia ini. Andai ajal memisahkan, utuhkan keluarga kami semua di surga. Ya Allah, hanya Engkau yang menggenggam sisa umur kami. Lindungi kami dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Indahkan hidup kami dengan akhlakul karimah ya Allah. Indahkan hidup kami dengan hidup penuh manfaat bagi agama dan umat. Indahkan hidup kami ya Allah dengan istiqomah. Dan berkah hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Misran yang telah menyampaikan muhasabahnya. Kita lanjutkan, belum ya, sungkemannya belum ya. Silakan kepada anak-anak Ustaz dan saja untuk melakukan sungkeman kepada orang tuanya, bisa mencium tangannya, bisa memeluk orang tuanya, minta maaf, minta ampun, minta halal pada kedua orang tua kita atas kesalahan, kekhilafan yang pernah kita lakukan pada keduanya. Silakan, mungkin nanti operator bisa mengabadikannya. Silakan teman-teman, bisa peluk, bisa cium tangan kedua orang tua kita. Kita minta maaf kepada keduanya, halau ada keduanya lah. Semoga Allah meridhoi kita semua dan kedua orang tua kita. Ya, terima kasih banyak kepada ayah bunda yang telah melakukannya. Terima kasih banyak. Oke, mungkin masih ada, silakan ayah bunda, Nana Ustaz, minta maaf kepada orang tuanya, cium tangan, bisa peluk. Mungkin hari ini Allah menggugurkan dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, apa yang telah kita lakukan. Baiklah, kita masuki acara berikutnya, acara yaitu doa bersama. Untuk acara ini kami mintakan sekali lagi dengan hormat kepada Ustadz Amiruddin untuk memimpinkan doa bersama ini. Ustadz, kami persilahkan kembali. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Mari ayah bunda semuanya kita tundukkan kepala kita sejenak dengan khusyuk, sama-sama memanjatkan doa kepada Allah agar kita semuanya selalu diberikan kesuksesan dan keberkahan oleh Allah, terutama untuk anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Ustaz Amiruddin yang telah memimpinkan doa bersama tadi. Dengan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Semoga acara kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kita ucapkan terima kasih banyak kami segenap keluarga besar SMP Robani Ustaz Amiruddin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya hari ini memberikan kami motivasi, dan semoga dengan pemberian motivasi tadi anak-anak kami dan kami semua bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahaladzim. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah khilaf dalam membawakan acara pada hari ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh izin menyapa, ada guru saya di sini, Dr. Muhammad Salafi. Apanya Ikhwan? Ya. Malah terlambat masuk lagi pas ngajar. Daring juga. Mohon maaf tadi juga keluar duluan, Pak. Iya, tidak apa-apa. Ya, mau tarik rela. Iya, sama-sama. Iya, ya. Ya, izin live ya, Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Iya. Sama-sama. Oke. Nah, beliau guru saya. Oh, oke. Di UIN Antasari Ustaz. Iya, Pak Salahuddin. Iya, Ustaz. Iya. Separuh baru masuk. Iya. Ulun mohon izin keluar dulu dari. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Modela kalau ada salah khilaf dari kalimat-kalimat yang ulun sampaikan ya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Semoga pertemuan kita bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Keluar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Silakan ayah bunda yang ingin live silakan. Mungkin ada kegiatan yang lain di luar sana yang akan dilakukan. Silakan, terima kasih banyak untuk waktunya pada hari ini.